Iya, salon kecantikan merupakan salah satu tempat bagi sebagian orang, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mereka mempercantik dan juga memperindah diri. Sebab di tempat inilah segala hal yang berkaitan dengan perawatan tubuh, dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki, tersedia lengkap. Selain itu, salon juga menjadi tempat relaksasi yang nyaman dengan berbagai macam treatment, seperti pijat, spa, dan layanan yang lain. Nah, Ari Jatmiko dan istri adalah salah satu entrepreneur yang juga berkecimpung di bisnis salon. Dimulai dari kesamaan hobi ketika mereka lelah menjalankan bisnis buah, di mana masing-masing dari mereka itu mencari kesenangan dengan memanjakan diri di salon, perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan tubuh gitu, tanpa keduanya mengetahui hobi tersebut satu sama lain. Pak Ari nggak tahu hobi istrinya nyalon, pun sebaliknya. Ibu nggak ngerti kalau hobinya Pak Ari nyalon. Jadi ketika pada suatu hari mereka berkeinginan untuk kembali merintis sebuah usaha baru, pilihan mereka jatuh pada usaha salon kecantikan. Dan tepat 2008 mereka membangun Jasmine Salon. Salon dengan pelayanan cukup lengkap dan harga bersaing. Pertanyaannya, mereka itu kan sama sekali nggak memiliki background tentang persalonan, ya nggak sih? Nggak tahu hairdresser, perawatan rambut, wajah, tubuh, dan sebagainya. So what? Banyak jalan menuju Roma kan? Banyak cara menuju keberhasilan. Dan meng-hire SDM yang memiliki kemampuan di bidang salon untuk menjadi salah satu mesin penggerak adalah jalan ninja. Seperti apa keseruan perjalanan Ari Jatmiko dalam merintis Jasmine Salon? Lalu apa saja yang ia lakukan dalam mempersiapkan putri tercinta, Jasmine, untuk menjadi penerusnya kelak dalam mengelola salon tersebut? Bersama saya, Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Konsep kita dari awal, kita itu memang pengen membuka salon yang boleh dikata all treatment ya. Semua treatment kita ada. Jadi alhamdulillah kita pun juga memakai tenaga yang sudah profesional. Rata-rata karyawan kami sudah punya pengalaman kerja yang sebelum-sebelumnya sudah membawa customer yang lumayan banyak sih. Rata-rata kita sudah pakai tenaga yang profesional. Sebetulnya kalau secara pribadi untuk saya sendiri dan istri tidak punya skill untuk istilahnya stylist ya, kita nggak ada skill sama sekali. Cuman background kami berdua itu kebetulan saya suka nyalon pada waktu itu, dan kebetulan istri juga suka nyalon. Tapi karena saya waktu itu punya usaha di daerah selatan, Pekalongan Selatan, sedangkan istri usahanya di Pekalongan Kota. Kami masing-masing hiburan kami memang terus terang perawatan pada waktu itu, hanya sekedar perawatan gitu. Cuman pada waktu itu kita berpikir gitu loh, akhirnya kita memadukan. Kebetulan karena di sini ada aset yang mau dijual, kita memadukan. Kira-kira itu aset itu mau jadikan apa sih? Gitu. Saya waktu itu sampaikan ke istri, gimana kalau umpamanya kita buka salon aja? Perspektifnya kayaknya lumayan nih. Terus terang aku suka perawatan, setidaknya aku ngirit nih, aku mau gitu kan. Nah, kebetulan istri saya juga bilang waktu itu, memang salon prospeknya bagus Pak. Aku sendiri juga suka perawatan, tapi pada waktu itu kami berdua tidak ada yang tahu sebetulnya kalau saya suka perawatan, istri suka perawatan, nggak tahu. Kebetulan karena itulah kita berpikir coba kita main di salon supaya kita bisa mendatangkan rupiah dari situ juga selain dari bisnis kami yang selama ini kami jalani gitu. Konsepnya pada waktu itu kita awal aja yakin gitu ya, kita yakin aja. Pada waktu itu kita yakin karena kita berpikiran gimana caranya kita ini bisa jalan. Otomatis kita mencari tenaga kan yang sudah profesional. Ya, jadi memang kita dari awal itu kita memakai boleh dikata
karyawan pun yang benar-benar sudah mumpuni, sudah senior gitu. Jadi ya kebetulan rata-rata pada waktu itu dari orang-orang yang biasa melayani kami gitu ya. Jadi pelanggan gitu, kami jadi pelanggannya dia. Kebetulan waktu itu akhirnya kita sharing sama yang bersangkutan, terus kita ajak gabung. Ya alhamdulillah pada waktu itu kita memang bisa menemukan pasar. Sebetulnya kekeluargaan saja. Jadi nyaman dulu ya yang kita berikan ya. Sebetulnya perasaan nyaman dulu. Ibarat kata salary tinggi dengan gaji yang tinggi, tapi kalau tidak menemukan kenyamanan kan tetap berbeda. Kalau kami memang konsep usaha kami kan juga bukan hanya salon saja. Jadi usaha kami kan ada beberapa juga usaha yang lain. Jadi kita menanamkan konsep kenyamanan dulu ke karyawan. Ibarat kata kayak karyawan itu ya seperti anak-anak kami sendiri. Rata-rata juga mereka juga di bawah usia kami. Jadi kami menganggap mereka ke anak-anak gitu. Menemukan sosok orang tua dulu dari mereka gitu loh. Kalau kita ngomong salary kita juga nggak terlalu. Ibarat kata kita sama-sama merintis bersama. Ya alhamdulillah bisa menjadi seperti ini pun juga karena perjuangan bersama. Pertama dari 1 orang, 2 orang sampai berapa orang ya, 5 orang. Ada sampai beberapa orang sampai ada. Cuman kalau sekarang memang karyawan kami nggak terlalu banyak karena kami potensi yang kami targetkan. Oh baby be Setelah merancang sebuah rencana bisnis, kemudian diikuti dengan membeli sebuah rumah yang kebetulan berlokasi cukup strategis ya di Jalan Raya Binagria, nggak jauh dari pertigaan lampu merah. Usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan kecantikan pun segera diwujudkan. Langkah pertama tentu saja mencari tenaga capstock atau tenaga hairdresser berpengalaman yang mampu dan mau bekerja sama dengan Pak Ari dan istri dalam menjalankan Jasmine Salon. Beruntung proses rekrutmen ini nggak memakan waktu lama. Dari awal berdiri hingga saat ini, Jasmine Salon selalu dihandle oleh SDM berpengalaman yang benar-benar memiliki keterampilan hairstylist atau hairdresser, beautician, beauty therapist, dan tentu saja penguasaan dunia rambut, kecantikan, dan lain sebagainya. Dari yang saya amati pemirsa ketika berada di sana, mereka itu juga mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik loh. Sehingga konsumen itu merasa nyaman dan akhirnya balik lagi alias menjadi pelanggan setia. Terkadang mereka juga tanpa diminta memberikan beberapa saran dan tips-tips perawatan rambut yang bermanfaat bagi konsumen. Akhirnya setelah mereka selesai dan keluar dari Jasmine, mereka tuh berpikir nyalon di Jasmine worth it banget. Kalau modal sebetulnya kami modal nekat ya Mbak ya. Karena memang terus terang kita waktu itu boleh dikata kita kan memang terus terang tidak ada basic sama sekali tentang dunia salon ya. Jadi kita asal jalan aja waktu itu, kita memang minta tolong sama salah satu rekanan, kita minta diantar sampai belanja ke Semarang, kita diantar minta tolong kira-kira ini yang ini berapa gitu. Dan alhamdulillah semua ini kan proses ya Mbak ya, nggak bisa langsung selengkap ini tiba ini, tidak. Kita memang merangkak dari nol, benar-benar dari nol. Ya, salah satu kelebihan Jasmine Salon dibanding salon yang lain adalah penerapan konsep kenyamanan bagi customer saat mereka berada di salon. Ya tentu aja dong, sebelum merintis, Pak Ari dan istri itu melakukan riset terlebih dahulu. Kira-kira jasa pelayanan apa aja sih yang bisa diterapkan yang sesuai dengan konsep salonnya nanti? Lalu juga kebutuhan customer seperti apa juga yang harus mereka sediakan. Ya, hari ini ada hasil apa Mbak? Alhamdulillah udah banyak. Iya. Begitu seterusnya sembari mengikuti perkembangan salon modern.
Sementara dalam perjalanannya, Pak Ari dan istri juga tentu saja sudah menyiapkan Jasmine, putri tercinta, untuk mampu memegang kendali bisnis salon. Salah satunya dengan mengenalkan usaha salon sejak dini. Beruntung, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalaupun nggak tepat di bawah, ya minimal nggak jauh-jauh banget lah. Pun seperti Jasmine, minatnya mulai terlihat nyata. Dari awal memang sebetulnya kita membuat salon ini memang karena kami punya anak cewek, namanya pun juga nama anak kami. Otomatis regenerasinya juga akan berlari ke anak kami yang perempuan gitu. Makanya kami kasih nama Salon Yasmin. Nah, inilah anak kami yang kedua, namanya Yasmin, sesuai dengan nama salon. Jadi mental bisnis dulu ya Mbak yang kita siapkan dari awal. Kita selain anak, kebetulan saat ini kan anak kami juga masih sekolah, masih kuliah. Jadi kita juga prepare untuk basicnya dulu, mental bisnisnya dulu. Jadi supaya kedepannya nanti tidak kaget untuk menghadapi persaingan-persaingan. Jadi harus setidaknya minimal kita menanamkan mental dulu. Yang kedua open mindset ya. Jadi pemikiran harus dibuka. Peluang apa saja yang kita harus bisa capai. Seperti sejarah dulu kami merintis membuka salon ini. Terus terang saya pada saat itu dengan istri kita sama-sama tidak punya latar belakang stylist ataupun caster, kita nggak ada sama sekali, kita nggak ada latar belakang. Jadi dari awal kita memang nol pengalaman kami. Pada waktu itu kami hanya sebagai customer, ya toh, kami hanya sebagai customer. Tapi bagaimana caranya kita melihat peluang bisnis tersebut? Dan alhamdulillah kita bisa punya pangsa pasar di Pekalongan, kita bisa diterima dengan beliau-beliau warga Pekalongan, karena yang kami utamakan satu adalah pelayanan kepada para customer. Jadi, begitu pula apa yang kami inginkan dari anak kami, supaya anak kami bisa melanjutkan usaha dari orang tua. Itu makanya dari awal memang kami memilih nama salon ini, nama memang sudah kami prepare untuk anak kami gitu. Monggo. Mbak mau keribat? Bisa? Oh iya, bisa. Oke. Tak keramas dulu ya. Monggo silakan. Kalau kita masuk ke bagian dalam salon, di situ kita melihat bahwa Pak Ari membagi salonnya dalam beberapa bagian ya. Dimulai dengan pelayanan potong rambut, lalu cream bath, manicure, pedicure, ada pewarnaan rambut, ada perawatan wajah artificial, lulur, dan tentu saja layanan spa. Begitulah cara Pak Ari memanjakan para pelanggannya. Mengutamakan pelayanan yang baik dan promosi dari mulut ke mulut membuat Jasmine Salon semakin berkembang. Jadi gak heran nih pelanggannya semakin banyak dari berbagai kalangan, dari berbagai tempat. Kaget dan udah ketebak juga sih. Sebetulnya dia dari kecil memang sudah omongin dulu. Sudah mulai belajar ya dari kecil. Dia sudah bisa keramas itu dari SD aja, dia sudah bisa waktu itu ya. Gimana caranya tangan gitu kan oleh mbak-mbak karyawannya ada di sini dulu kan. Dia kan karena masih kecil kan sering dengan karyawan-karyawan gitu. Jadi dari kecil dia sudah terbiasa. Belajar ya. Baik, untuk dari SD itu kan udah sering belajar sama Mbak Salon. Kayak gimana cara keramas, gimana cara kerimbat gitu. Terus makin bertambahnya umur kan pasti kan lebih penasaran untuk tentang dunia salon. Nah, habis itu ketika Mbak Salon membutuhkan bantuan karena mungkin salon terlalu rame, itu aku juga ikut turun untuk memegang customer seperti itu. Terus langkah yang saya ambil itu saya mengikuti kayak acara seminar hair color rambut itu tentang coloring untuk zaman sekarang. Itu sempat ikut di beberapa
sempat ikut di beberapa section seminar. Terus kemudian juga ketika Mbak Salon membutuhkan bantuan untuk masalah coloring, saya juga ikut turut andil di itu. Memang dari awal saya dengan istri itu memang prepare-nya ke situ, Mbak. Makanya kami mendirikan salon ini memang kami memberikan nama anak kami gitu, karena memang kami sudah program dari awal. Jadi tetap dia study, tetap berjalan, tapi usaha ini harus dia bisa melanjutkan. Kalau untuk keseharian itu kan kita kuliah dari Senin sampai Jumat. Jadi kalau misalkan selesai pulang kuliah, itu aku istirahat dulu, habis itu baru ikut lanjut bantu ini salon. Kadang ikut ini sih, ngerjain customer juga. Itu sudah Megang terjun langsung customer. ya, Iya. handle customer ya. Iya. Ini sendiri dalam 1 tahun kamu kemarin ganti rambut berapa kali? Udah 7 kali. 7 kali. Ganti. Kembali lagi sebetulnya warna pewarnaan itu bukan rusaknya rambut, sebetulnya tergantung dari perawatannya. Ini anak saya kebetulan dia 7 kali ini dalam 1 tahun ini ganti rambut, tapi alhamdulillah tidak apa-apa karena memang semua karena perawatan. Iya, pada banyak yang tanya gimana ininya gitu. Terus aku bilang suruh ke salon aja gitu biar sekalian promosi promo. salon. Iya. Juga. Iya sih. Artinya bahwa kalau misalnya ini Mbak Yasmin bener-bener suruh handle ini udah siap ya Mbak ya? Insya Allah sih. Kalau dari awal memang terus terang saya dengan istri tidak punya basic, sama sekali tidak punya basic salon. Basicnya saya suka perawatan, istri suka perawatan. Tapi memang terus terang dari kami berdua memang tidak ada latar belakang salon. Jadi memang kita dasarnya dari melihat peluang saja, melihat peluang. Pada waktu itu kami berpikir ini bisnis yang bagus ini. Tinggal kita mau bawa kemana konsepnya, kita mau bawa kemana ini. Kebetulan kan kami kan juga selaku orang tua, kami punya anak, gimana caranya kami juga berpikir ke depan ya. Nanti kira-kira usaha yang ini untuk yang ini untuk yang ini, kan kita memang dari awal sudah kita persiapkan dulu. Jadi ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita bisa, kebetulan anak saya yang perempuan ini juga punya ketertarikan di usaha yang sekarang. Jadi alhamdulillah bisa sesuai lah gitu. Berarti bahwa untuk pemilihan lokasi ini kebetulan ya? Itu sebetulnya semuanya berjalan secara kebetulan, tidak kami sengaja. Kebetulan karena kami punya usaha di sini, kami disodori, ditawari, berminat atau enggak. Pada waktu itu kami berpikir berminat saja gitu kan, karena kan kebetulan pada waktu itu karena kami punya usaha di sini ya pingin juga, karena kan kami berpikirnya kan peluangnya kan memang besar, apalagi di sini boleh dikata zona hijau ya untuk usaha. Mengalir seperti air, Mbak. Mengalir, semuanya mengalir. Kita memang benar-benar dari nol, dari mulai perekrutan karyawan. Kebetulan kalau kami kan memang sistem kami kan sistem kekeluargaan ya dengan karyawan. Mereka kami anggap sebagai anak-anak kami. Jadi ya alhamdulillah karena kita di sini nggak ada istilahnya karyawan dengan bos, nggak ada ya, kita semua satu keluarga ya. Jadi alhamdulillah kita udah bisa semuanya berjalan dengan sendirinya, dan alhamdulillah bisa mencapai ke hasilnya maksimal. Karena satu keluarga ya, mereka juga berkewajiban untuk Merasa menjadi satu bagian dari keluarga. Saat ini fokus dan tantangan Jasmine sendiri adalah mempertahankan kualitas dengan harga yang kompetitif, sembari mengembangkan layanan ke arah lebih baik, mengikuti tren perawatan kecantikan. Kedepan ia akan terus memotivasi putrinya, Jasmine, untuk terus mengembangkan keahlian, melek tren kecantikan terbaru, dan tentu saja mengikuti sertifikasi. Sampai hari ini layanan yang diberikan itu krimbat,
hair mask, dan kemudian coloring. Oke, terus apa lagi? Sama beberapa layanan dari salon itu juga menyediakan smoothing, rebonding, ada juga potong rambut dan facial, kemudian ada spa. Ya, kita menggunakan produk-produk yang sesuai dengan standarnya kita, yang juga digunakan salon pada umumnya. Jadi ada salesnya sendiri yang menawarkan ke kita gitu. Oke. Ini sudah mulai menghandle ke arah itu ya? Iya. Mbak Yasmin sudah mulai ya? Sudah dilepasin Ya, juga, Pak? jadi sebagian ada yang by sales, sebagian ada yang kita Belanja sendiri. belanja sendiri. Oke. Ini berarti Mbak Yasmin nggak sekedar nanti menghandle pelanggan aja, Ya. tapi sudah mulai masuk ke Alhamdulillah produk-produknya. Alhamdulillah, kalau dulu waktu pertama kali kami buka itu target kami 2 tahun kami bisa dapat pasar. Tapi alhamdulillah tidak ada setahun kita bisa dapat pasar di sini. Mungkin karena satu SDM yang ada di sini juga karyawannya juga potensi, mereka sudah dari tenaga profesional, sudah berpengalaman. Yang kedua memang daerah sini daerah strategis. Dan alhamdulillah Allah mengijabahi. Kembali ke rasa ya, kembali ke rasa. Satu dari segi nyaman, yang kedua dari tangannya, ibarat kata kaftarnya ya. Jadi alhamdulillah karyawan kami boleh dikata tidak usah diragukan lagi lah untuk tangan skillnya itu dari message dan lain-lain, perawatan yang lain. Alhamdulillah mereka sudah tidak usah diragukan seperti itu. Jadi alhamdulillah kami memang selaku owner pun alhamdulillah tidak terlalu repot untuk berpromo, karena kebetulan tempat kami strategis, yang kedua karyawan juga menunjang, alhamdulillah dari mulut ke mulut. Jadi marketnya malah dari mulut ke mulut. Kalau tidak punya latar belakang salon, belajarlah mencintai salon dulu, perawatan dulu mencintai. Setelah merasakan mencintai, pasti akan ada ide ke sana. Kayak dulu kan kami nggak menyangka sama sekali untuk membuka salon itu, kita nggak menyangka karena latar belakang kami di bisnis yang lain, dan kami memang terus terang salon itu buta. Tapi dari rasa itu tadi yang pertama, mencintai itu tadi, terus lihat prospeknya, karena sebetulnya prospek di sini sangat bagus. Yang penting satu, pelayanan servis. Baik, dari pelayanannya dan juga salon kita udah buka dari 13 tahun yang lalu. Jadi jangan diragukan lagi, Jasmine Salon buka setiap hari pada pukul 10 pagi sampai jam 9 malam. Lokasi Jasmine Salon ada di Jalan Minagria Raya, nomor 61, sebelah barat, lampu merah, dan di depan Toko Anugerah Buah Sejati. Dalam kesempatan tersebut, Pak Ari mengatakan bahwa sesukses apapun usaha, setinggi apapun capaian, pasti kita pernah mengalami perjalanan bisnis yang gak semudah yang dibayangkan. Namun jangan pernah kita sekali-kali gentar dengan masalah tersebut. Karena usaha yang kita tekuni pasti suatu hari akan berhasil. Yang penting jangan pernah takut gagal dan segera mulailah. Yap, bermodal nekat, mau berusaha dan terus memperbaiki kualitas menjadi pintu keberhasilan Jasmine Salon. Demikian peluang hari ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.